Hai semua, kembali lagi di channel aku. Nah, untuk kali ini aku bakalan bahas mengenai apa itu sistem dropship. Oke, pertama-tama harus tahu apa itu yang dimaksud dengan dropship dan bagaimana ciri-cirinya serta cara kerjanya. Oke, stay tune. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu ya, karena segala sesuatu mengenai pengalaman, cara-cara, dan tips-tips semuanya akan ada di vlog ini. Oke, kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti bahas di video kali ini mengenai apa itu dropshipping ataupun dropship. Dropship adalah dimana penjual hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membeli terlebih dahulu ataupun menyetok barang. Nah, yang kita tahu kalau orang berjualan itu harus ada barang. Nah, buat kawan-kawan yang masih bingung gimana cara kita mengirimkan produk yang telah laku ataupun yang akan dibeli oleh konsumen kita melalui barang-barang yang kita tawarkan, padahal kan stoknya nggak ada. Terus gimana dong? Gampang banget. Caranya itu kita tinggal hubungin pemasok yang telah kita percayakan untuk dapat mengirim barang sesuai dengan permintaan konsumen. Jangan lupa untuk tetap menjadi mementingkan mutu daripada produk yang kita tawarkan. Jangan sampai produk yang kita tawarkan memiliki kualitas yang sangat jelek tetapi memberikan harga yang setinggi-tingginya, karena akan membuat para konsumen akan tidak mempercayai kita sebagai. Nah, gimana sih cara kerja bisnis dropship? Yaitu yang pertama, dropship menentukan produk apa yang akan dijual. Sekarang gimana cara kerjanya supaya bisnis dropship ini dapat menjadi salah satu pemasukan dana yang bagus untuk kita sebagai para pencari cuan. Nah, caranya yaitu dropship itu menentukan produk dan apa saja yang akan dijual. Kemudian cari pemasok barang yang terpercaya, pastikan terjalin hubungan kerjasama yang baik lewat sosial media ataupun baik secara langsung. Kemudian dropship memasarkan produknya ke konsumen bisa melalui banyak cara, misalnya melalui media sosial, melalui Instagram, YouTube, TikTok, website, dan marketplace resmi. Nah, produk akan disediakan oleh para pemasok barang. Kalian tinggal mendownload gambarnya ataupun meminta daripada pemasok barang itu foto-foto dari produk yang mereka jual. Kemudian pelanggan membeli produk yang telah dipromosikan oleh dropshipper. Pembayaran dilakukan oleh pembeli ke dropshipper. Maksudnya, kalau ada orang yang membeli barang kepada kita, mereka akan terlebih dahulu membayar kepada kita. Nah, kemudian setelah barang dibayar ataupun kalian bisa langsung meneruskan pemesanan yang telah dilakukan tersebut kepada pemasok, di mana pemasok dapat mempersiapkan barang yang akan dikirimkan kepada. Kemudian bisnis dropship ini banyak dimiliki oleh pemilik toko online. Bisnis yang lebih mudah dilakukan lantaran minim biaya modal dan tidak perlu banyak operasi usaha. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah aja sambil tim rebahan. Kalian bisa melakukan cara kerja atau bisnis dropship ini dengan sangat rekomend untuk dapat dilakukan. Kalian yang masih ragu dengan sistem dropship ini atau dengan bisnis dropship ini, aku bakalan kasih tahu apa aja kelebihan daripada sistem dropship ini. Nah, yang pertama itu minim modal. Kenapa sih minim modal? Karena memang kita tidak memberikan modal yang sangat banyak. Misalnya, contohnya para penjual akan menyediakan membuat banyak produk atau menyediakan produk, atau kita bakal restock barang untuk dijual kepada konsumen. Nah, kalau sistem dropship ini kita tidak perlu untuk mengeluarkan biaya ataupun modal untuk membeli produk yang kita sediakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya apa sih? Waktunya fleksibel gimana kita bisa lakukan ini. Terserah mau di rumah, di kantor, di kolam, di jembatan, dimanapun kita bisa lakukan ini tanpa terikat tempat dan tanpa terikat waktu. Mudah dijalankan itu gimana sih maksudnya? Mudah dijalankan itu kita kan sangat mudah untuk
hanya men-share produk, memberikan copywriting yang bagus, yang memikat, yang membuat konsumen tertarik dengan apa yang telah kita sampaikan, dan produk yang kita telah jual itu kita harus bisa membuat konsumen yakin dan percaya terhadap mutu dan kualitas, dan juga kita bisa lihat pasar apa saja yang dibutuhkan, produk apa saja yang dibutuhkan di pasar sekarang. Sekarang maksudnya siapa sih yang mau kita cari konsumennya, datanya yang mereka memang sangat-sangat memerlukan untuk dapat menyelesaikan masalah. Kemudian produk yang dapat dijual dapat bervariasi. Misalnya nih, kalian cari pemasok barang mengenai pakaian wanita, juga dia bisa memasok tas ataupun sepatu ataupun pakaian, hoodie ataupun itu. Jadi kita nggak cuma punya satu produk saja, tapi kita punya banyak variasi yang dapat kita jual kepada konsumen. Kemudian apalagi sih Kak keuntungannya daripada produk dropship ini? Kemudian itu selanjutnya yaitu tidak perlu memiliki banyak penyimpanan. Maksudnya apa penyimpanan, yang gimana sih penyimpanan yang dimaksud itu tadi kita tidak perlu memiliki penyimpanan yang khusus untuk barang yang akan kita simpan, misalnya kayak tempat khusus untuk menyediakan restock, menyediakan barang yang akan kita jual kepada konsumen. Yang terakhir itu tak repot dengan pengemasan dan pengiriman barang. Benar sekali. Gimana kalau penjual yang sangat mempunyai banyak barang dan dia harus memikirkan bagaimana pengiriman, bagaimana pengemasan, packing dan segala macam. Nah, untuk sistem dropship ini kita tidak perlu kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk pengemasan dan pengiriman barang. Nah, itu dia beberapa keuntungan dari kelemahan ataupun kekurangan daripada sistem dropship. Nah, apa saja sih kekurangan dari sistem dropship itu? Misalnya margin keuntungan rendah karena harus dibagi daripada pemasok. Bener banget, karena dimana kalian ketika menjual daripada produk yang kalian akan jual, kalian harus melihat harga yang sebenarnya dijual. Misalnya harga sepasang sepatu cewek gitu kan, yang punya height 5 cm, harganya dijual sebesar 78.000 misalnya oleh si penjual yang kalian percayai. Nah, kalian ambil nih barangnya, kalian ambil fotonya, terus kalian pasarkan dengan harga margin yang lebih tinggi, misalnya kalian jadi 90.000 gitu kan. Kalian nggak tahu nih mau bakalan dikirim kemana, ongkirnya kemana, gimana gitu kan. Nah, kalian harus pastikan dulu ongkir tempat tinggal yang akan pembeli-beli daripada kalian gitu. Jadi memang keuntungannya itu harus pandai-pandai kita ambilnya gitu, sesuaikan dengan kemampuan waktu dan juga lokasi daripada si penjual. Yang kedua yaitu dropship tidak bisa memastikan ketersediaan barang. Bener banget, maksudnya tidak bisa memastikan ketersediaan barang, yaitu saya tidak bisa memastikan ketersediaan barang. Maksudnya gini kan, misalnya nih kita udah tunjukin produk ke konsumen. Nah, konsumennya mau beli barang yang ada gitu, yang udah kita perlihatkan kepada mereka. Nah, setelah mereka membeli daripada kita, ternyata barang tersebut habis dari penjual yang kita percaya. Nah, jadi ribet dong, kita bakalan harus bisa gimana memastikan supaya si konsumen tadi tetap beli produk dengan warna yang lain, dengan variasi yang lain. Nah, begitu dia. Selanjutnya itu nama dropship itu sangat bergantung pada kualitas barang dan dari pemasok. Nah, yang aku bilang tadi, produk yang harus kita jual itu harus produk yang berkualitas. Jangan sampai kita buat produk yang tidak berkualitas tapi punya harga yang sangat tinggi, kan itu sangat merugikan dan itu sangat tidak bagus dilakukan, karena konsumen bakalan pada lari karena produk dan kualitas yang kita buat kita percaya itu nggak bagus, nggak rekomen gitu kan. Dan selanjutnya itu kecepatan pengiriman barang tergantung pada pemasok. Maksudnya gimana nih? Misalnya nih hari ini konsumen kita udah kirim, udah pesan, jadi dia pengen tuh barang itu kan harus dikirim secepatnya. Lalu gimana dong caranya? Karena kan kita nggak punya barang, kita nggak bisa langsung kirim, kita nggak bisa langsung kasih ke ekspedisi kan gitu kan. Jadi kita harus tergantung sama pemasok yang kita percaya tadi. Kapan dia bakalan kirim barang, harus kita
kita buat dia supaya mengirim barang secepat mungkin agar barang yang tersebut dibeli oleh konsumen kita tadi cepat sampai gitu. Nah selanjutnya kekurangannya apalagi sih, itu yang terakhir, pemasok seringkali mengalami kesalahan dalam pengiriman produk. Maksudnya gimana nih, kita kan udah kasih nih produk apa aja yang udah konsumen minta sesuai dengan datanya, apanya segala macam udah lengkap. Nah sampai di pemasok mereka nggak konfirmasi apa nih yang kurang, apa nih yang seharusnya nggak, apa nih permintaan oleh kita itu nggak sesuai dengan mereka. Nah dikirim aja begitu, misalnya salah di ukuran, salah di warna atau alamat ataupun apapun, mereka tidak konfirmasi dulu pada kita. Nah itu kan sangat merugikan dan sangat tidak bagus untuk kepercayaan konsumen kepada kita sebagai dropship. Oke, gitu aja sih beberapa kelemahan yang bisa aku dapat dari berbagai sumber. Oke, segitu aja video kali ini mengenai bisnis dropship, kekurangan dan kelebihannya untuk kalian. Ini sangat rekomend buat kalian karena waktunya sangat fleksibel, juga tidak mengeluarkan banyak biaya, dan juga bisa menjadi tambahan untuk kalian yang sedang mencari pundi-pundi rupiah. Komen, like, dan share. Bye bye.